Dalam penambahan nutrisi pada tanaman timun yang saya budidayakan, ikuti terus video-video berikutnya tentang pupuk apa saja yang saya gunakan pada fase-fase tertentu. Halo sahabat budidaya sayuran labura dimanapun berada. Kali ini saya membuat video tentang keadaan tanaman timun saya yang telah berumur 20 hari pada hari ini. Sebab penanaman tanaman timun ini kemarin saya lakukan pada tanggal 1 Oktober tahun 2024. Pada video-video yang lalu saya telah membuat cara-cara penanaman timun ini yaitu sejak pengukuran pH tanah, juga cara membuat kompos, menghaluskan kompos solid, juga penaburannya dan juga penaburan dolomit, serta pengkocoran pupuk dasar dan pemasangan mulsanya Apabila video ini bermanfaat, maka tolong di like, komen, dan subscribe, juga dibagikan kepada teman-teman agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video tentang budidaya tanaman sayuran. Atas partisipasi dan dukungannya saya ucapkan ribuan terima kasih. Sebab video ini hanyalah sebagai referensi atau pembanding cara budidaya tanaman timun yang saya lakukan sendiri. Dan apabila ada kekurangannya, tolong dikomentar pada kolom komentar agar saya dapat memperbaiki di dalam berbudidaya tanaman sayuran. Sejak penanaman benih timun kemarin tanggal 1 Oktober tahun 2024 sampai pada hari ini tanggal 20 Oktober tahun 2024, belum ada perlakuan khusus untuk tanaman timun saya ini, kecuali pembuatan lanjaran yang akan saya buatkan videonya nanti. Walau belum ada perlakuan terhadap tanaman timun saya ini, namun tanaman ini masih terlihat normal, baik itu dari ukuran daun tanaman maupun dari ukuran batang tanaman. Di dalam hal berbudidaya tanaman sayuran, setiap tanaman itu mempunyai standar tumbuh sebagai acuan dan tolak ukur untuk kita mengatur kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Sebab tanaman timun ini mempunyai standar tumbuh yaitu 3 fase. Fase yang pertama ialah fase vegetatif, dan yang kedua fase generatif, dan yang ketiga adalah fase produktif. Di setiap fase-fase pertumbuhan ini kita juga harus memberikan kebutuhan nutrisi sesuai dengan kebutuhan fase tumbuhnya. Contohnya seperti tanaman saya ini di fase generatif yang telah mempunyai daun berukuran standar dan normal. Di setiap ruas daun akan terbentuk tunas dan bakal buah. Sebab tanaman timun ini jarang sekali terdapat buah pada pohon tanaman tersebut, tergantung pada varietas-varietas tertentu. Untuk penambahan nutrisi pada tanaman yang kita budidayakan biasanya disebut dengan pupuk susulan. Pupuk susulan ini menggunakan ada 2 metode, yaitu dengan cara pupuk dicairkan atau ditabur, dan boleh juga ditugalkan, tergantung cara penanamannya menggunakan mulsa atau tidak. Dalam penambahan nutrisi pada tanaman timun yang saya budidayakan, ikuti terus video-video berikutnya tentang pupuk apa saja yang saya gunakan pada fase-fase tertentu, dan juga perawatan tanaman, misalnya mengendalikan hama dan penyakit.
Untuk selengkapnya, ikuti video-video berikutnya. Sahabat budidaya sayuran labura dimanapun berada, mungkin video ini saya akhiri sampai di sini sebagai informasi keadaan tanaman saya yang telah berusia 20 hari setelah tanam. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan kita, dan dimudahkan pula jalan rezeki bagi kita semua. Dan yang tak kalah pentingnya, kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat menunaikan aktivitas sebagaimana mestinya. Saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video-video berikutnya.